atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Apakah kalian telah mendengar berita kekalahan tentang Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Hairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Teman-teman sekalian, apakah kalian sudah mendengar berita tentang Jepang? Belum, kawan. Dari mana kau tahu tentang dia? Saya dan Soekarni berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengar radio Jepang yang mengumumkan berita tentang gencatan senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam keadaan vacuum of power. Demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Hairul dan Mikana, kalian pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar hari ini. Saya dan Bung Darwis pergi untuk memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, Bu. Apakah Bung Karno ada? Kami ingin bertemu dengannya. Oh, ada. Bapak ada di dalam. Ada keperluan apa ya? Ada yang ingin kami bicarakan dengannya. Oh iya, silakan masuk. Kemas, ada yang datang mencari. Siapa, Bu? Para pemuda datang, katanya ingin berbicara hal penting. Baik, saya akan menemui mereka. Silakan duduk. Di kediaman Soekarno terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bu. Ini leherku. Seretlah aku ke pojok itu. Dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bu. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tidak ada kuasa lagi di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak menguasai negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan, mengira diri sendiri sanggup menumpak kekuatannya, mengapa datang Soekarno dan meminta proklamasinya kemerdekaan ini? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan ini. Mengapa kita harus menunggu janji manis itu? Jepang saja telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku. Mana bukti yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ternyata terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana cara kita tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat. Inilah yang ditunggu-tunggu bangsa kita, Bu.
Baiklah, tapi berikan kami waktu berunding sebentar. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda ini memutuskan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah bagaimana cara menghadapi sekutu yang ingin kembali menguasai negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya kita susun pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Iya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka masih pendek. Kita harus mempersiapkan dengan matang. Bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah, kalau begitu kita semua sepakat. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Ini masih dalam pembicaraan sidang PPKI. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada apa saudara datang sepagi ini? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan. Ada apa, Kang Mas? Apa kalian tidak sadar? Saya memiliki seorang istri dan anak. Bagaimana dengan mereka? Sebaiknya istri dan anak Anda ikut serta, Bung, demi menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan ikut. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Akankah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang. Aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta dan menjanjikan kemerdekaan keesokan harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya kepadaku. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Bung Karno, Bung Hatta? Nah, jelaskan sekarang, mengapa kalian membawa kami kemari? Maafkan kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. bukankah tempoh hari kami sudah mengatakan kepada kalian bahwa masalah kemerdekaan ini masih dibicarakan dalam sidang PPKI? Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat mengapa kami menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang. Kenapa kita harus menunggu sidang PPKI kalau kita bisa bergerak sendiri? PPKI itu bentukan dari Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita juga belum siap dan masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang itu hanya janji manis belaka? Apa yang Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan inilah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan, oke? Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum menyelesaikan semuanya dengan matang. Tapi saya yakin kita pasti bisa bangkit dan memanfaatkan semua situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan itu benar adanya dan saya mendukung mereka.
Tetapi apa kita bisa? Apakah ini semua mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Selama kita berusaha, kita pasti mendapatkan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sana sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah perlawanan dari Jepang dan sekutu yang tidak terima dengan proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan oleh Jepang. Boleh kami pulang? Lihatlah Guntur, dari tadi sudah menangis. Baiklah, silakan, Bung. Silahkan, Bu. Baik, terima kasih. Pada pukul 5.30 sore, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Soekarno, Hatta, syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju. Kemerdekaan proklamasi akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Menurut saya, bagaimana kalau kita melaksanakannya besok? Para pemuda di Jakarta sudah siap. Jika mungkin, kita akan melaksanakannya esok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Hari sudah malam. Pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan hal sekarang. Lagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide, bagaimana jika kita meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda? Baiklah. Saya mempunyai ide, bagaimana jika kita mendeklarasikan kemerdekaan di rumah perwira Jepang? Baiklah, kami setuju. Ayo bergegas sekarang. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam. Kami membutuhkan tempat untuk merencanakan kemerdekaan keesokan harinya. Benarkah itu? Kalau begitu, silakan masuk. Baik, terima kasih. Saya bahagia mendengar berita ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan pergi istirahat. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Sukarni, Sudiro, dan BM Dia menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subardjo membahas perumusan naskah proklamasi. Menurut saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh PPKI. Memang kenapa? Siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan bentukan dari Jepang. Maka dari itu, kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa ada campur tangan dari Jepang. Kau benar, bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan permasalahan ini? Jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang sempat hadir saat ini, seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasinya. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dengan bangsa lain. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat dari jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Bagaimana kalau yang menandatangani teks ini cukup 2 orang, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Kami setuju. Tolong kau ketik teks ini. Jagalah teks ini baik-baik. Baik, Bung. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 dini hari. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih ya, Bu.
telah menemani saya di saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah karena telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apa kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera dan nanti diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Tapi Ibu tidak punya kain Pak. Kain yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah, dan Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih? Ya, ide yang bagus. Bendera pusaka Sangsaka dan warnanya merah putih. Sangsaka merah putih. Brilian. Ya sudah, Bapak bersiap sana. Trimurti, tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa Indonesia. Siap Bung, saya akan menyuruh anak kecil saya untuk mengibarkannya. Jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Dalam masa yang silam, belum lagi kita harus menguasai Belanda yang hendak kembali menguasai negeri ini. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku nih. Kawin tembung. Mas sekalian, apakah sudah kalian mendengar berita tentang Jepang? Belum, Bung. Kamas, ada yang datang mencari. Pandang pertama, biar nona langsung suka. Siapa, Bu?
Inilah yang ditunggu-tunggu bangsa kita. Amit-amit ya Bang Babu, gua haram sama bekas pacar lu. Biasa diem gak mulut lo, ntar gue tonjok tar mulut lo. Baiklah, kami setuju. Ayo bergegas sekarang. Gas kami. 1, 2, 3, if you like it, then you should have put a ring on it. If you like it, then you should have put a... Waalaikumsalam. Kaget. Baiklah, silakan Bung. Tim, dada gua tiba-tiba sakit, Tim. Kalau mau You got me jumping like